Selamat pagi sahabat Yayasan Kanker Anak Indonesia dan Lavida dan apa nih Billy namanya produknya? Tortilla dari toko For All. Dari toko? For All. Dari toko For All, Tortilla Wrap. Selamat pagi semua, selamat tahun baru. Kita berjumpa lagi di Cooking Class dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia. Kali ini kita mulai tahun baru kita dengan makanan-makanan yang sehat. Oke, maaf saya copot maskernya ya. Oke, hari ini khususnya kita akan belajar untuk membuat beberapa makanan yang bisa dipakai sebagai main meal ya, dengan makanan utama atau snack ya. Hari ini khususnya kita banyak memakai roti dan tortilla ya. Kalau yang barangkali nggak mau makan terlalu banyak karbohidrat, kita akan membuat sandwiches dengan tortilla. Nah, kita mulai aja ya. Sebetulnya konsepnya dari makanan yang kita akan buat hari ini itu gampang sekali, tidak ada rule-nya ya, tidak ada aturannya. Semua orang bisa membuatnya dengan memakai bahan-bahan yang sudah ada di rumah gitu ya. Barangkali ada sedikit memasaknya tapi tidak terlalu susah ya. Nah, untuk roti-rotinya sendiri juga roti-roti yang sesuai dengan keinginan kalian semuanya ya. Di sini saya punya whole wheat bread ya. Nah, ini juga ketebalannya, ini agak tebal. Biasanya kalau yang namanya toast, itu lebih tipis dari ini. Nah, ada dua cara, untuk nge-toast, atau membuat toast ini lebih crunchy ya. Nah, ada dua cara. Bisa diolesin sedikit minyak, atau butter di perapian begini ya, taruh panci yang datar ya, taruh di sini bisa kalau tidak punya toaster. Tapi itu berarti kita menambah minyak atau butter. Nah, kalau saya lebih prefer masuk di toaster, jadi tidak ada minyak tambahan atau kalori tambahan. Nah, ini ada beberapa istilahnya olesan, jadi saya tidak memakai butter atau memakai minyak ya. Ada beberapa olesan yang saya sudah buat tadi dari rumah. Ini misalnya ini hummus. Hummus itu apa? Ini sebetulnya makanan dari Middle East ya. Ya, ini orang suka sekali Middle East ini. Ini dari apa? Dari kacang Arab. Nah, kacang Arab ini bisa dibeli kering. Ya, caranya kalau masih kering itu direndam semalaman di air ya, airnya dibuang, terus dia jadi lembek begitu ya, terus baru digodok. Nah, kalau digodok sampai empuk sekali, terus dicampur dengan jinten, dicampur dengan bawang putih ya, kasih garam sedikit, kasih lada sedikit, sudah jadi namanya hummus. Nah, hummus ini mau dicampur apa aja boleh. Mau dicampur dengan seledri boleh, dengan daun wanshui boleh, mau dicampur dengan cabai boleh, suka-suka aja. Dan enak sekali rasanya. Jadi ini nomor satu kita akan memakai hummus ya, pakai hummus. Jadi hari ini kita akan belajar makan yang sehat tanpa ada lemak tambahan atau saturated fat ya, begitu ya. Ya. Nah, kalau buat sandwiches begini, ini coba anak-anak yang di rumah juga dilibatkan ya. Mereka senang sekali kan, ini kan sesuatu yang tidak tidak ada benda tajam dan segala macam. Nah, untuk ini kita bisa pakai misalnya daun-daunan seperti ini. Daun-daunannya juga nggak usah selada seperti ini. Apa aja yang ada di rumah. Misalnya punya bayam, ya pakai bayam nggak apa-apa. Tapi kalau bayam mesti itu dulu ya, mesti digodok dulu ya. Gitu. Ini. Nah, misalnya ini kita pakai telur.
Ini bisa untuk merah-merahnya sedikit pakai red pepper. Biasanya pakai tomat ya, tomat lebih bagus. Saya kasih tomat. Ini tomat saya belah dua, ini cherry tomato saya belah dua. Saya kasih minyak sedikit, saya masukin ke dalam oven. Masukin dalam oven. Terus bisa juga diberi avocado. Nah, avocado itu ya nggak usah pakai pisau lagi nih. Avocado itu gampang sekali, ya, gampang sekali dibukanya. Ini sesuai selera saja. Kalau nggak mau pakai avocado juga tidak apa-apa. Ya, nah proteinnya dapat dari mana? Sebetulnya di sayur-sayuran dan di buah-buahan itu juga ada protein. Jadi kita nggak usah selalu protein hewani ya. Oke, protein dari nabati pun juga sehat. Ya, malah tidak ada kandungan lemaknya sama sekali. Ini udah jadi. Nih, udah jadi ya sandwich ya. Nah, ini dia sandwich kita. Super yummy. Iya, yummy dan sehat, dan buatnya juga ini, buatnya juga sangat mudah. Oke, yang kedua ya, yang kedua coba kita buat avocado toast ya. Avocado toast ini juga mudah sekali. Jadi avocado yang sudah matang sekali ya, dicacah-cacah begini, nggak usah terlalu halus ya. Kita kasih garam sedikit saja. Ya, kalau mau boleh juga diberi lada. Lada putih juga tidak masalah. Ya. Kalau suka dengan sedikit bumbu cabai juga bisa diberi bumbu cabai. Ya, saya memakai roti yang bentuknya lain. Nah, ini salah satu juga trik ya untuk anak-anak ya. Kali kalau beli roti juga sekarang kan banyak sekali ya yang membuat roti enak-enak ya. Itu bisa rasanya juga lain-lain. Ini juga roti yang sekarang baru populer, rye bread ya, gitu ya. Dan sekarang banyak yang membuat, jadi tidak terlalu mahal juga. Avocado ini memang ada minyaknya, tapi minyak yang sehat sekali avocado ini. Nah, saya dari rumah tadi sudah membuat membuat jam, membuat selai dari tomat. Nah, ini bisa ditaruh di atasnya, tuh, yummy sekali kan? Tuh. Ini bisa dibuat makan pagi atau buat makan malam pun juga nggak masalah kalau misalnya mau yang diet ya. Tuh, yummy sekali, nggak susah ya. Nah, kalau misalnya mau diberi chia seed nih ya, nih diberi chia seed juga bisa supaya lebih sehat lagi, ya, mengenyangkan nih chia seed ini, ya. Oke, Mbak, keriting di tomat. Ya, keriting ya. Oke. Kita buat avocado toast dengan lain lagi ya, dengan topping yang berbeda.
banyak yang mengeluh nih, aduh kalau beli avocado selalu jatuhnya jelek gitu. Sebetulnya sih nggak susah-susah amat ya, nggak usah sampai di apa namanya dibunyi-bunyi dan segala macam. Kalau udah bunyi itunya apa bijinya lepas dari itu berarti sudah matang. Menurut saya sih nggak juga ya, karena ini juga tadi juga nggak bunyi pun apa namanya dia tetap matang. Buat ini dan enak sekali dibuat apa namanya bekal untuk itu ya, untuk sekolah ya. Sekarang kan sudah kembali sekolah. Nah ini saya buat jam dari anggur ya, dari anggur. Wow. Ini juga jamnya ini tidak saya kasih gula karena anggurnya sendiri sudah manis ya. Dikasih sedikit minyak olive oil, terus saya masukin oven. Begitu. Sehat ya. Nah. Jadi buah-buahannya juga sebetulnya sudah manis sekali. Kenapa mesti diberi gula lagi gitu? Dan ini prosesnya gampang sekali. Cuma dibelah apa namanya anggurnya udah. Nah, dah nih. Nah misalnya mau diberi apa nih? Dikasih ini aja, misalnya diberi misalnya agak mau pedes-pedes sedikit ya, diberi pepper misalnya atasnya ya, apa-apa ya, kalau anak-anak kali jangan ya gitu. Nah ini dia ya. Nah untuk berikutnya kita akan membuat juga dengan butter. Nah, butternya saya juga tidak pakai peanut karena peanut itu apa namanya fatnya lebih banyak ya. Jadi ini almond butter ya, almond butter lebih sehat. Tapi kalau misalnya nggak ada almond butter, mau pakai itu juga boleh. Mau pakai peanut butter juga boleh. Kalau apa namanya mau menambah fat sedikit, bisa pakai cream cheese juga ya, bisa pakai cream cheese juga apa namanya membuat roti-roti ini ya. Nah ini terus kita kembali tadi pakai ini ya grape jam ya, nih enak sekali nih. Grape jam. Ini boleh nih dikasih kismis, menambah manisnya. Yang suka kismis. Terus bisa kasih cucumber kalau mau. Chia seed. Untuk yang berikutnya kita mau buat, kalau yang keberatan makan roti, kita juga bisa membuat dengan tortilla wrap. Coba kita panggil Billy dulu ya. Billy ini yang membuat tortilla wrap. Nah, sini Billy. Coba bicarakan, jadi ini tortilla wrap ini semua dibuat dari apa, terus ada jenis-jenisnya apa aja. Ini sambil Billy menerangkan kali saya membuatnya ya. Ya. Jadi misalnya ini nih.
Ini terbuat dari apa? Nah ini sampler pack kita. Ini ada beberapa tipe flour tortilla. Flour tortilla tuh base-nya tetap pakai tepung terigu. Cuman kita ada banyak macam. Contohnya yang satu ini terbuat dari campuran dengan bayam, spinach. Oke. Ya, bagi yang mau lebih sehat. Apa saja? Oke, campurannya Billy. Kita no sugar. Jadi untuk Sugar free ya? Sugar free. Jadi untuk fatsnya juga kita pakai vegetable oil. Jadi nggak pakai butter, nggak pakai lard macam-macam. Iya. Dan halal ya Billy ya. Halal. Ya. Karena Oke. oil pakai vegetable oil. Oke, jadi ini saya kasih hummus ya. Jadi Hummus. tadi hummus tadi bisa buat sandwiches, oke bisa buat wrap apa saja ya. Dan hummus ini karena chickpeas-nya mateng ya, semuanya bahannya mateng juga bisa seminggu 2 minggu juga nggak masalah gitu di kulkas ya. Nah ini misalnya nih saya buat nih, nah, misalnya apa aja bisa ditaruh di sini nih Billy ya. Pasti Billy juga sering bikin ini ya. Nah saya agak sedikit nggak konvensional ya. Nih saya pakai nih apa nih? Nih ada yang tahu nggak? Bengkoang. Nah untuk crunchy-crunchy-nya oke bisa. Nah ini juga tidak mahal ya. Bisa dipakai untuk isinya gitu ya. Terus ini timun ya. Terus ini carrot. Jadi semua sayuran ada nih di sini nih. Ya. Tuh. Jadi healthy ya semuanya. Iya, healthy banget. Nah, terus misalnya pakai telur ya, pakai telur. Karena ini tadi bahannya juga udah healthy ya. Iya. Bahannya tadi apa bahannya? Itu ya dari spinach ya. Spinach, ya. Nah, oke. Kalau misalnya nih mau enak sedikit. Nah, ini bawang bombay yang saya saute ya dengan minyak saja. Ini jadi caramelize. Iya. Sote itu Ya terus agak lama ya dengan Oh. api yang kecil terus kalau enggak gosong dia. Oh, oke. Iya. Nah, ini kita buat Sengaja wrap ada ya. mesin, wangi. Iya, benar. Jadi benar. kayak burritos ya? Iya, seperti itu. Saurek, Wrap. apa, burritos. Iya, burritos. wrap. Oke. Ini, Bu. Nah, ini kalau mau dibawa ke kantor atau apa ya, kita bisa bungkus dengan wet Ah, stick. ya, betul. Ya, oke, kita buat lagi ya. Kita buat yang Yes. dengan yang lain. Oke, kita buat dengan apa nih? Oke, dengan nanti yogurt aja ya, yogurt base ya. Nggak bisa ya Bu ya? Bisa. Nah, yang ini nih kita bikin khusus gluten free tortilla yang satu ini. Yang ini ya. Ya. Jadi apa itu tepungnya? Tepungnya ini kita pakai tepung cassava, singkong ya. Oh, oke. oke. Ya, jadi Oke. untuk yang Gluten ada free. diet khusus yang mesti gluten free, kita ada pilihannya juga. oke. Nah, dan yang pasti Ya. semuanya vegan, Ya. nggak pakai dairy, Mm-mm. nggak pakai Ya. apa namanya. Jadi apalagi nih yang gluten free cuman ini aja. Yang tipe gluten free saat ini kita baru kembangin satu, nanti kita ada rencana untuk kembangin lebih lagi sih. Oh, oke. Ya, ada satu lagi sebenarnya untuk corn chipsnya itu juga gluten free dan vegan. Karena Kali juga benar. boleh di Ini, Cik. lihatkan bukan itunya packaging. packagingnya. Ya. Ya, packagingnya Oh, yang seperti ini- ini isi berapa ya? Ini satu pack kita isi 500 gram. Ini buat corn tortillanya yang buat nachosnya nih. Ya. Nah, ini isi 500 gram ini dapat kira-kira sekitar 28 pieces sampai 30 piece mereka. Nah, kalau yang untuk tipe flour tortillanya yang untuk lebih soft lembutnya ini isi 10 satu pack. Gitu. Ya, ini buat anak-anak juga bisa. Ini bisa Ya. buat taco juga ya Billy ya. Bikin apa? Bikin taco. Taco bisa. Bisa, ya. Taco biasanya pakai yang lebih kecil. Oke. Ya. Oke. Ya. Nah, Billy kalau mau beli nih di mana nih caranya di mana nih? Nah, untuk sekarang kita ada di Tokopedia, di Shopee juga ada. Namanya apa Atas tokonya? nama tokonya The Healthy Lifestyle. Waduh, namanya aja
tokonya udah hebat ya. Nah, kalau di Instagramnya namanya Toko for All. Toko for all. FORALL, Toko for All. Nah, tapi kalau misalnya lupa atau apa, bisa langsung kontak ke Yayasan Kanker Indonesia. Ya, kalau lupa ya. Ya. Tapi semoga jangan lupa kalau misalnya mau Billy bisa dikontak juga. Ya, bisa. Langsung di IG-nya bisa juga. Oke. Ya, oke. Nah, ini juga tortillanya dari Billy ini ada yang warna-warni nih seperti ini. Coba Billy terangkan dari apa aja itu? Kalau yang ini tuh lebih agak ungu biru-biru ini dari blue corn kita pakai. Blue corn. Lalu yang hijau ini dari jagung jasa dicampur dengan coriander, daun coriander. Nah, untuk yang biasanya tuh yang yellow corn. Ini yang paling sering ketemu nih, nachos di luar. Nah, cuman kita ada lagi macam-macam warna. Yang hitam ini juga favorit karena ini pakai activated charcoal. Jadi bagus untuk pencernaan juga nih. Oke. Apa lagi ya? Sementara sih itu aja sih. Oh, ada yang whole wheat kalau bagi yang suka gandum. Ini juga yang whole wheat nih. Bagus nih. Warnanya kecoklat-coklatan. Iya. Ya, dan kelihatan titik-titik gandumnya. Iya. Jadi tadi pagi, saya olesin sedikit ya, dia segini ya, seperti tadi yang ditunjukkan ya, nggak segini besar sih, lebih kecil ya dari ini diameternya berapa itu ya, diameter berapa Yang itu? kecil itu diameternya 13 cm. Nah, 13 cm yang ini saya olesin dengan pakai kuas ya, jadi nggak banyak-banyak ya. Pakai kuas dengan olive oil, terus saya potong-potong. Jadi saya tidak potong dulu, susah nanti ya kalau kecil-kecil. Saya masukin oven sekitar 10 menit saja dengan api sekitar 375. Nah ini ya, jadi tadi hummus tadi juga bisa buat dip. Nah ini satu lagi dipnya itu salsa. Nah bisa di Google cara bikin salsanya. Nah ini sehat sekali ya. Alternatifnya memang digoreng ya. Biasanya kalau yang chips yang kita beli itu sukanya digoreng ya. Betul. Ya kan, apalagi kalau beli yang di restoran itu ya, apa tuh chips kasih cheese dan segala macam ya. Juga diperhatikan, saya tidak pakai cheese di sini, non dairy semuanya. Ya. Ya. Jadi untuk vegetarian, lagian kan sekarang banyak pandemi begini ya, kita mesti hidup sehat ya. Betul nggak Mbak Nani ya? Betul ya Putri ya, kita mesti hidup sehat. Ya, hidup sehat, jadi ya kita coba semua bikin makanan sendiri, ya kan. Nah, tidak ada kan set rule-nya ya. Ini saya tadi juga ngacak aja, nggak apa-apa ya. Yang penting kita bisa menikmatinya. Nah ini jadi tadi ada yang saya kasih yogurt ya. Yogurtnya ini beli yogurt yang sudah jadi. Nah atau lain kali bisa belajar dengan saya ya bikin yogurtnya. Ini saya kasih daun ketumbar, garam dan lada. Sudah itu saja ya. Nah, yogurtnya itu juga bisa tahan beberapa hari karena kan yogurt kan memang udah fermentasi. Fermentasi itu juga bagus ya, untuk pencernaan juga bagus. Ya. Enak nih yang pakai salsa. Nah, iya salsanya pakai cabai lagi ya. Ya, jadi tambah nafsu makan. Jadi kalau buat makan siang ini sudah kenyang sekali nih makan siangnya nih ya. Jadi makan siangnya bisa ini sandwiches ini terus dengan nyamil-nyamil pakai chips ya. Nah, nyamil-nyamil pakai chips. Ya, begitu. Nah, tadi ada satu lagi nih yang saya mau buat nih. Humusnya sama ya, sama. Iya, sama. Gampang banget bikin humus ya. Tapi memang mesti di blender. Kalau tidak punya blender juga nggak apa-apa. Bisa juga, bisa aja di pakai masher gitu ya.
Nah ini kalau makan pagi nih bisa begini. Nih, sehat banget nih. Satu aja ya telurnya ya. Kasih avocado. Atau bawahnya pakai avocado juga enak sekali. Kasih apa lagi nih? Ya. Nah, kasih pepper. Saya kasih ini sedikit. Nah, udah deh. Nah, ini pakai telur ya. Jadi enak sekali nih pakai telur. Telurnya poached egg ya? Ya, poached egg betul sekali. Nah, kalau misalnya ya kan mau pakai avocado. Mana tadi avocado? Avocado juga enak sekali. Poached egg dengan avocado. Nih, bagus sekali. Mbak Nani nih, Mbak Nani bagus sekali. Tuh, Oh iya, Ya. avokadonya bagus, bersih. Ini ya, begini lihat. Gampang. Ya. Iya. Itu lokal ya Bu? Iya, iya avocado lokal. Ya sebisa-bisanya juga semua yang lokal ya, beli yang lokal. Kita nge-support pedagang-pedagang kita juga ya, gitu ya. Gitu. Terus dikasih telur. Telur ya. Terus mau dikasih apa lagi? Dia caramelize onionnya. Kasih chia ya, biar sehat. Wow, enak sekali ini, enak sekali. Nah, tuh. Wow. Coba kita bikin ini semuanya. Oke, dalam waktu berapa menit ini? 10 menit, 15 menit. Memang preparationnya memang yang lama. Tapi kalau misalnya nih setiap hari atau misalnya di keluarga banyak yang makan, bisa juga dibuat ya, dirajang-rajang ya. Terus begitu disimpan di kulkas supaya nanti kalau disimpan di kulkas itu yang paling penting juga tempat penyimpanannya itu yang bagus ya, yang rapet, kalau buka tutup juga yang rapi lagi supaya selalu fresh gitu. Nah ini saya mau juga kasih sedikit tip ya, enak juga nih ya kalau memang punya nih balsamic vinaigrette ya supaya tidak membosankan, bisa juga nih pakai balsamic vinaigrette. Ini balsamic vinaigrette. Iya. Itu rasa apa Bu? Ini rasa cuka. Oh asam ya? Iya, rasa cuka ya, rasa cuka. Nah, nih misalnya nih yang pakai telur aja deh. Ya, enak banget nih. Nah, dikasih cuka sedikit Yummy. ya. Nah, karena kan telurnya tadi juga nggak saya nggak saya kasih garam, saya nggak kasih apa-apa gitu. Nah, gitu ya. Ini juga bisa lah kalau mau. Nggak usah pergi keluar untuk breakfast ya, kita buat sendiri di rumah. Nah, jadi tadi Billy yang membuat wrap ini udah
kasih tahu. Jadi Iya. beli di mana tadi, di Tokopedia ya? Iya, Di di Tokopedia. Tokopedia Nah. ada tokonya namanya The Healthy Lifestyle. Ya, Sama Healthy juga tuh di Lifestyle. Shopee juga ada. Ya, Healthy oke. Nah, teman-teman, oke, kalau memang belum jelas, oke, boleh juga di Instagram kita tanya ya, bisa tanya Billy, bisa tanya saya. Dan hari ini kita memakai piring-piring atau nampan-nampan cantik nih dari La Vida Home nih. Selamat tahun baru Mbak Nani. Selamat tahun Ya. baru. Nah, juga kita bersama La Vida Home ya mau mengadakan basar untuk Valentine ya. Iya. Ya, namanya apa basarnya? Be Our Valentine. Oh, Be Our Valentine. Oke, itu tanggal Februari tanggal 11 dan 12, Jumat dan Sabtu. Ya, oke, di Loka Loka Kemang. Kemang. Ya, di Loka Kemang. Kalau nggak ketemu Loka Kemang, oke, bisa juga Google. oke alamatnya di Google Ya. atau La Vida Home ya. Ya. Di situ ada apa aja tuh Mbak Nani nanti? Di sana ada batik, ada juga jewelry, home product, dan juga apa ya, shoes, sandal juga. Waduh. Jika support artisan dari Bali. Ya, Ya, sampai ketemu. ya. Jadi La Vida Home ini dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia selalu berpartner untuk membantu juga pengrajin-pengrajin ya UMKM, jadi kita memang bantu ya. Dan juga mau mengingatkan bulan Februari itu adalah tepatnya Februari 15 Hari Kanker Anak Sedunia ya. Dan hari ini khususnya kenapa kita masak hari ini? Karena hari ini hari gizi Oh, ya, gizi. hari gizi Hari ya. gizi. Jadi kali mulai dari hari ini tahun yang baru tahun 2022 kita makan yang sehat ya. Jadi protein tadi seperti saya bilang tidak selalu dari hewani, dari nabati juga bisa ya. Kalori juga bisa nambah tanpa kita makan protein yang banyak ya. Terutama sekarang lagi musim pandemi, lagi meningkatnya juga yang kena COVID ya. Kita mesti hidup sehat, memperhatikan apa yang asupan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ya. Untuk teman-teman yang selalu setia dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia juga, banyak sekali acara-acara kita di Yayasan Kanker Anak Indonesia menyongsong Hari Kanker Anak Sedunia ya. Jadi tolong selalu tune in setiap hari ya, lihat IG kita untuk lihat acara apa aja yang ada di Yayasan Kanker Anak Indonesia. Dan jangan lupa ya tanggal 11-12 datang ke Loka Kemang atau La Vida Home ya untuk membantu teman-teman pengrajin-pengrajin kita ya, dan berbelanja tentunya. Dan jangan lupa juga tadi yang minat untuk membeli tortilla wrap atau tortilla wrap ya, bisa ke tokonya tadi Healthy Lifestyle ya. Terima kasih, sampai jumpa. Nanti kalau ada yang minat mau masak apa ini aja ya, dikasih tahu di IG kita. Ada yang tanya? Ada yang Ibu Ria, mau dong resepnya. Mau dong resepnya ya. Oke. Nanti resep yang mana nih persisnya nanti kasih tahu kita, atau sebetulnya resepnya sudah dipublish ya kemarin ya. Ya. Tapi memang tidak ada measurementnya, tapi bahan-bahannya. Seperti tadi saya bilang, bahan-bahannya itu nggak usah terpatok sama aturan, apa saja yang di rumah. Nah, trik-triknya kalau misalnya untuk anak-anak yang menarik nih ya, menarik seperti begini, avocado dicampur dengan grape jam ya. Nah, saya sebetulnya tadi mau bawa apel tapi memang lupa ya. Jadi apel itu enak sekali dengan peanut butter ya. Jadi peanut butter ditaruh di toast, terus di atasnya dikasih apple slice. Oh, it is so good. Benar-benar enak sekali itu peanut butter dengan apel atau peanut butter dengan pisang. Nah, jadi kalau punya pisang, ya kan suka itu banyak udah bintik-bintik nggak mau makan, nah diolesin peanut butter, di slice miring-miring, ditaruh di atasnya, enak sekali ya. Jadi pisang atau apel enak juga di atas peanut butter.
Oke, sampai jumpa. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Oke, sampai jumpa di IG live yang berikutnya. Makasih.